dan Bapak, pada kesempatan ini mungkin minggu pertemuan kedua kali ya di bulan ini untuk melaksanakan KKG ya. Biasanya hari Rabu dan mungkin sekarang hari Selasa, karena besok kita akan mengadakan kegiatan kerja bakti bersama dengan orang tua dan juga insya Allah bersama masyarakat ya. Mudah-mudahan cuacanya mendukung, karena kebetulan kita itu ada di lingkungan wilayah kampung binaan. Jadi insya Allah pada tanggal 10 November nanti akan ada kegiatan yang akan dihadiri oleh Bapak Bupati, dan mungkin beliau juga akan meninjau ke sekolah kita. Jadi kita akan persiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan beliau, dan juga mungkin supaya sekolah kita terlihat indah, nyaman, asri gitu ya. Jadi kita harus tetap melakukan yang terbaik ya untuk kenyamanan pelayanan pendidikan peserta didik kita sehari-hari. Nah, dalam kegiatan KKG ini mungkin nanti yang akan dipandu oleh Ketua KKG Ibu Rahma, mohon untuk kali ini ada sampai ke produk Bu Rahma ya, bantuannya untuk sampai ke produk, dan juga mungkin setiap kegiatan jangan lupa dokumentasi karena itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan dianggap sepele gitu ya. Jadi biar kita nanti ada apa-apa gitu, oh tanggal sekian kita melaksanakan KKG dan ini produknya. Jadi harus ada ya Bu Rahma. Dan kebetulan kita juga nanti mungkin ini menyangkut implementasi kemarin ya, yang waktu kita lokakarya, mohon disampaikan ke rekan-rekan ini tugas komite pembelajar ya. Dan kemarin yang ikut itu Bu Rahma dengan Pak Willy, mohon sampaikan ke rekan-rekan kita program-program sekolah kita, sehingga nanti akan membuat suatu program juga ya Bu Rahma, program intinya mungkin nanti produk unggulan sekolah kita ya. Mungkin hari ini dan kegiatan ini untuk memperlancar, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selamat bertugas Ibu dan Bapak, selamat melaksanakan KKG, dan mudah-mudahan ilmu nanti akan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Akhir kata, bila taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan guru hebat semua. Hari ini kita melaksanakan tindakan aksi nyata untuk budaya positif yang bisa kita lakukan di SLB Negeri Cipatuja. Nah, untuk kegiatan kali ini itu kan tentang budaya positif. Adakah yang sudah tahu budaya positif di kita ada apa aja? Salam, sapa, sopan, santun. Ya, seperti itu. Kemudian kan ada beberapa hal lagi yang termasuk ke dalam budaya positif. Yang pertama mengenai hukuman dan reward. Nah, teman-teman semua, apakah memang masih melaksanakan hukuman dan reward di kelas? Ada beberapa pertanyaan pemantik di sini. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Contohnya? Pak Refri Irawan SPG, contohnya? Ya. Kenapa menyebutkan setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada edukasi manusia. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Setuju atau tidak? Ada yang tidak setuju? Boleh berbicara. Yuk. Setuju atau tidak? Oke, ada yang setuju atau yang tidak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidak? Setuju.
Merasa dihargai dengan penghargaan. Oke, ternyata sebelum kita bahas yang tadi setuju atau tidak, coba teman-teman semua baca yang ini. Nanti saya tanya teman-teman lakukan, apakah tetap menggenggam itu atau memberikan kepada temannya? Kenapa? Sama itu sudah biasa saja. Oke, ada yang lain? Menggenggam atau membuka kepada temannya? Membukanya. Kenapa? Hah? Demi menjaga kedamaian. Oke, kedamaian. Iya. Ada yang lain? Mau membuka atau tetap menggenggam? Ya, sebenarnya membuka atau menggenggam tangan itu yang ada kontrolnya itu tetap kita. Kita boleh menggenggam atau membuka tangan kita tergantung apa yang ya seperti saya akan bagikan beberapa kertas. Nah, ini ada beberapa warna, ada 6 warna. Kebaca? Bawa alat tulisnya. Dibalikan ya. Coba dipikirkan yang ada di tayangan, coba dipikirkan sekarang, nanti bisa langsung ditulis sesuai dengan warnanya. Di kertas sesuai dengan warna yang ada di depan. Itu bukan ungu ya, itu pink. Pink. Ya. Lagi kudu anu terus
Yang paling pertama dulu menunda Boleh benda, boleh kejadian,
Begitu doang kan ya. Oh, saya malah. Mario ayo ke depan untuk menjelaskan diri sendiri. Di sini di depan Pak. Mas pegang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 hal. Ini dari yang pertama itu orang yang paling penting buat yang berwarna merah. Ya, kalau saya orang yang paling penting itu adalah keluarga ya, keluarga saya yaitu orang tua, istri, juga anak, juga saudara-saudara yang lain. Dan yang nilai kebajikan yang paling penting untuk saya itu adalah menolong sesama antar teman, antar keluarga. Ya, dan yang sifat yang ada di diri saya itu adalah bersabar. Pencapaian yang dibanggakan, ya pencapaian yang paling dibanggakan oleh saya itu adalah menjadi kepala keluarga yang baik untuk istri saya. Pekerjaan ideal, kalau menurut saya pekerjaan ideal saya dikarenakan saya dari lulusan S1 pendidikan, jadi saya adalah pekerjaannya itu yang ideal adalah guru. Dan apa yang paling bermakna dalam hidup? Yang paling bermakna dalam hidup saya ya pasti itu keluarga saya tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio. Ada yang mau mewakili dari kaum kawan? Ada ibu-ibu? Tidak ada jawaban yang memalukan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana perasaannya ketika memang kita mengenal diri sendiri gitu kan? Ini salah satu cara buat kita mengenal diri sendiri, entah itu sikap kita yang positif, negatif gitu kan. Ketika kita mengenal diri sendiri yang positifnya kita ditingkatkan, kemudian kita bagikan kepada yang lain. Nah, saat kita mempunyai sifat yang negatif, kita bisa mengenal diri sendiri gitu ketika kita mengetahui hal tersebut. Oke, saya mau dijelaskan dulu. Ya. Nah, ini kan ya mengenai nilai-nilai kebajikan universal itu kan ada banyak. Mengenai hukuman dan penghargaan yang tadi, sebenarnya untuk penerapan hukuman dan penghargaan itu ada beberapa motivasi, ada eksternal dan ada internal. Ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan pun itu termasuk kepada motivasi eksternal. Nah, apa yang menjadi motivasi internalnya? Yaitu menghargai diri sendiri. Motivasi eksternal ini bersifat sementara. Jadi ketika kita memberikan hukuman, memberikan penghargaan, perubahan yang terjadi pada peserta didik bersifat
bersifat sementara, nantinya akan seperti itu lagi. Misal, ketika kita memberikan penghargaan kepada si A karena melakukan sesuatu. Nah, nanti ketika si A tidak mendapatkan penghargaan, nilai-nilai kebajikan yang tadi sebenarnya sudah dilakukan si A itu akan hilang kembali ketika memang motivasinya dari luar, entah itu penghargaan atau hukuman. Maka yang harus kita tingkatkan adalah ketika motivasi internal yang dibangun oleh kita kepada peserta didik atau kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh ya, saya juga seperti itu. Biasanya ketika ada penghargaan, kita semangat untuk bekerja. Tetapi ketika penghargaan itu sudah tidak ada lagi, semangatnya akan turun. Seperti itu biasanya ya, diakui kan? Nah, kita sekarang belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik itu dari internal gitu, bukan dari eksternal ya teman-teman. Oke, nih menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat membuat berita. Oke, nah sekarang untuk nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya ternyata. Nah, yang kedua itu kan sama-sama lari dengan yang terakhir. Tetapi kenapa yang nomor 2 sama yang terakhir beda? Ada yang bisa menjelaskan? Yang nomor 2 itu maksudnya hukuman, tapi yang terakhir sama-sama lari mengelilingi lapang bola basket, tetapi dimasukkan ke dalam konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa hukuman dan konsekuensi berbeda? Kenapa hukuman dan konsekuensi itu berbeda? Padahal sama-sama lari mengelilingi lapang bola basket. Ada yang bisa menjelaskan kenapa nomor 2 dan nomor terakhir itu beda gitu kan? Beda itu yang nomor 2 masuknya hukuman, yang nomor terakhir masuknya konsekuensi. Kenapa? Ada kaitan Bu. Ya, kaitannya Kan kalau yang terakhir mah di pelajaran PJOK lari, kalau yang nomor 2 mah kesalahannya nggak tahu di mana gitu. oke, karena memang benar alasannya itu ya, karena memang lari itu berkaitan dengan PJOK dan itu kenapa dikatakan konsekuensi? Karena sudah disepakati antara guru dan peserta didiknya. Kalau hukuman kan tidak ada kesepakatan gitu ya. Nah, seperti ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa dibaca ya. Sebelum dilanjutkan, saya punya games. Gamesnya itu sweet perkalian. Bisa berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya. Pas ya gamenya.
sekarang yang disulitkan itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada 0. 1 misalkan si A 1, kemudian si B 2. 1 dikali 2 berarti berapa? 2. Nah, cepat-cepat siapa yang paling cepat? 3 termin ya. Yang menang boleh ke depan. Dapat dipahami? Ya, jadi 3 kali ya. 3 kali duit. 3 kali menang. Berarti siapa yang menang? Ada. Satu lagi. Berarti tak? Isi atau mana? Nah, sekarang kita menginjak ke restitusi. Apa itu restitusi? Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, saya pernah melakukan restitusi pada Dendi.
Dendi. Ini salah satu contoh restitusi kepada peserta didik. Nah, dalam proses restitusi itu kita nanti menanyakan kenapa seperti itu, kemudian kita menguatkan bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ketika anak menyadari kesalahannya, kita masuk di sana. Hal apa yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik? Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman yang lain kan syuting gitu ya di skenario kan. Tapi kalau Dedi memang pas kemarin saya di tag itu langsung otomatis dia mengatakan kenapa Dedi marah-marah tidak diberikan bekalku bapak cina gitu buat bensin. Ketika di sana ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Dedi, makanya dia marah-marah. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi dalam diri kita. Kalau tidak terpenuhi, nanti kita bisa melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai. Yang pertama adalah kasih sayang. Jadi ketika kebutuhan dasar tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima kita terpenuhi, kita nanti akan bahagia. Kemudian ada kebutuhan dasar tentang penguasaan, ada kebutuhan dasar tentang kebebasan, dan kebutuhan tentang kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu, kita miliki, dan kita penuhi gitu, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Kita harus memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, ada 5 posisi kontrol di dalam diri kita sebagai seorang guru. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Biasanya kalau misalkan peserta didik kita melakukan satu kesalahan, seorang penghukum, guru itu biasanya menghardik gitu ya, menghardik, kemudian menyalahkan peserta didik. Ketika si guru itu menjadi seorang pembuat orang merasa bersalah, maka dia akan berceramah, kamu salah, seharusnya kamu begini. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Tetapi ketika guru itu menjadi seorang teman bagi peserta didik, maka guru akan membuatkan alasan-alasan kenapa muridnya itu melakukan kesalahan. Ketika menjadi seorang pemantau, maka seorang guru bisa menghitung dan mengukur kenapa peserta didik melakukan hal yang salah. Satu hal yang memang posisi kontrol lebih tinggi yaitu menjadi seorang manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengapa kamu seperti ini? Apa dampak kamu melakukan seperti ini? Dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan itu seperti itu. Jadi kira-kira posisi kontrol kita ada di mana? Posisi kontrol ini tidak melulu untuk guru dan murid. Kita sebagai seorang teman pun harus melakukan posisi kontrol ini, minimal di pemantau. Seperti itu. Ini segitiga restitusi yang tadi untuk menanggapi sebuah permasalahan. Ketika masalah yang muncul di peserta didik, kita tidak perlu langsung menghukum peserta didik, tetapi kita tanya dulu, apakah kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi atau belum? Kalaupun belum, nanti kan kita bisa mencari solusi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian ini langkah-langkah untuk kita langsung ke refleksi. Saya meminta
jawab nomor 1. Jadi yang tadinya mungkin tidak terlalu mengenali diri sendiri menjadi lebih mengenal, lebih tahu kebutuhan kita, terus percaya diri. Ya, begitulah. Yang perhatikan. Untuk yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ada yang mau berpendapat? Yuk. Yuk. Setelah berpendapat kita selesai. Nomor 2. Oke. Arendri. Setelah menyimak disiplin motivasi fisik, ternyata kita perlu lagi mencari tahu proses ilmu lebih agar kita bisa memaksimalkan pembelajaran kita atas didik. Perasaannya Ya, mengikuti acara ini lemah tidak belum ketahui termasuk mencari tahu. Sekarang nomor 3. Perasaan seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran sekarang? Ada yang bisa berpendapat? Katola, ya, so. Terima kasih Katola. Nomor 3, ya, silakan. Peran yang bisa ini sebagai pengarah mungkin Ya. Jadi bisa mempelajari tentang untuk mengarahkan kepada keinginan murid itu seperti apa untuk menjadi karya yang positif. Terima kasih Pak. Nomor 4. Silakan, saya akan menjadi Amun yang seperti apakah setelah mengikuti pelajaran kali ini? Ya. Ada yang mau berpendapat? Untuk nomor 4, silakan. Yuk, pendidik seperti apa? Mau menjadi pendidik yang bagaimana? Seperti itu. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, apakah mau begini-begini aja atau bagaimana? Yuk. Ya. Setelah saya melihat mengikuti kegiatan ini, saya Termotivasi. jadi ibu tapi nggak ibu. Enggak, mau jadi Amun seperti apa? Termotivasi. Ya, apa? Setelah saya mengikuti kegiatan ini, ibu, Ya. saya lebih Ada sertifikasi untuk menjadi guru yang lebih inspiratif. Diulangi dulu. Mungkin rencana. Ini video yang membedakan di mana posisi kita gitu.
Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Identitas yang diciptakan dengan identitas sukses atau hasil. Namun, kemungkinan karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik dengan orang-orang tertentu. Dua posisi lagi ya. Sampai hafal. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, siapkan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
kita sudah bisa membedakan ya, di mana posisi penghukum, kemudian teman, kemudian apa lagi? Manajer. Ya, terus terus ada 5 ya. Ada 5 posisi dalam kita menyikapi permasalahan, dan mudah-mudahan setelah kita bisa membedakan posisi-posisi itu, kita bisa mengambil, oh ternyata posisi yang paling memungkinkan untuk kita lakukan yaitu kan posisi manajer. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya baik itu untuk diri sendiri, teman maupun untuk peserta didik. Begitu. Saya meminta maaf atas kesalahan, mungkin ada kesalahan yang saya lakukan pada kegiatan kali ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.